warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil. Wa akramahum bi khairi nabiyyin ursil. Wa ja'alahum bil islami khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Istiqlal rahimakumullah, bil khusus yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Mukarram Bapak Profesor Dr. Nasruddin Umar. Segenap pemirsa channel YouTube Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema sentral yang disodorkan pengurus masjid untuk disampaikan pada kuliah subuh pagi hari ini sekitar peranan ulama dalam menjaga akidah umat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Istiqlal rahimakumullah. Jika dianalogikan dengan sebuah pohon, akidah adalah akarnya dan ibadah adalah batangnya. Akhlak adalah buah atau bunga dari pohon tersebut. Maka jika kita ingin ibadah kita baik, kita harus memiliki akidah yang baik, yang kokoh. Dan jika kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka kita harus melewati ibadah dengan baik pula. Ma'asyiral muslimin, akhlak tidak mungkin terbangun dengan baik tanpa rangkaian ibadah yang berkualitas. Dan ibadah tidak mungkin dilakukan dan dijalankan tanpa ibadah yang kokoh. Ma'asyiral muslimin, dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliaulah yang pasang badan untuk membenahi dan menata akidah umat yang semrawut. Setelah Rasulnya wafat, maka tanggung jawab pembenahan akidah umat ini berada di tangan para ulama. Ulama adalah sebagai pewaris para nabi yang menggantikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan, menjaga dan mengajak umat Islam untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam sabdanya, beliau mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah para pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathu al-ilm. Para ulama, para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Menurut Ibnu Katsir, ulama adalah al-arif billah, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama lah yang khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasul adalah suri tauladan kita. Dulu ada tiga orang laki-laki mendatangi istri-istri Rasul.
bertanya tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah istri-istri Rasul menceritakan tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Rasul, taqalluha, menganggap bahwa ibadah yang mereka lakukan dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sedikit, begitu minim. Rasul meskipun sudah mendapatkan jaminan ketika dia masih hidup bahwa dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi lihat qiyamul lailnya Rasul. Hatta tawarramat qadamah. Kalau sudah melakukan qiyamul lail, Rasul kakinya sampai bengkak-bengkak. Maka ini pun disampaikan oleh istri-istri Rasulullah kepada 3 orang laki-laki yang datang kepada istri-istri Rasulullah. Lalu masing-masing di antara 3 orang ini berazam untuk melakukan yang terbaik. Satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa'aqumu wala anam. Saya akan bangun malam. Saya tidak akan pernah tidur malam lagi. Yang satu lagi mengatakan, ana asumu wala uftir. Saya akan terus berpuasa tidak berbuka. Yang satu lagi mengatakan, fa'ana fala atazawwajun nisa. Saya akan menghindari istri-istri saya, atau saya tidak akan menikah, atau saya tidak akan kawin. Saya akan konsentrasi untuk ibadah. Ketika ucapan 3 sahabat tadi sampai ke telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bukan malah memuji. Lalu Rasul mengatakan, kata Rasul, ana akhsyakum wa ana atqakum. Saya, kata Rasul, adalah orang yang paling khusyuk di antara kalian. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Lalu Rasul mengatakan, amma ana fa'aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Meskipun saya orang yang paling khusyuk, meskipun saya orang yang paling dekat kepada Allah, saya bangun malam namun saya tidur. Saya puasa namun tidak selamanya. Kadang-kadang saya tidak berpuasa dan saya juga menikahi perempuan-perempuan tersebut. Masyiral muslimin, kalau kita lihat ulama-ulama salafus soleh mengundang decak kagum kita semuanya. Rabi'atul Adawiyah misalkan. Kalau sudah datang malam dia pasti mengatakan, hadhihi akhiru lailati allati amutu fi fala tanamu hatta tusbih. Rabi'atul Adawiyah dulu kalau sudah datang malam dia mengatakan, ini adalah malam terakhirku di dunia. Malam hari ini aku akan wafat. Maka sepanjang malam dia beribadah sampai pagi. Dia tidak tidur. Tapi begitu datang pagi, dia pun berujar, hadza akhiru yaumi alladzi amutu fi fala tanamu hatta tumsiya. Kalau sudah datang pagi dia mengatakan, ini adalah hari terakhirku. Dan hari ini mungkin aku akan wafat. Maka Rabi'atul Adawiyah sepanjang hari dia tidak tidur sampai datang malam. Jadi siang dan malamnya oleh Rabi'atul Adawiyah dipakai untuk beribadah. Abu Bakar Ibnu Ayyash umpamanya, dia menghatamkan Al-Quran sampai 18 alfa khutmah. Beliau menghatamkan Al-Quran sampai 18.000 kali sepanjang hidupnya. Bandingkan dengan kita, aina nahnu min Abu Bakar Al-Ayyash. Kita mungkin setahun katakan misalkan 10 sampai 20 kali hatam. Kalau umur kita 70 atau 50 katakan. Kita mulai menghatamkan Al-Quran. 50 kali 20. Baru 1000 kali khatam kita selama hidup kita. Bandingkan dengan Abu Bakar Ayyash. Dia menghatamkan Al-Quran 18 alfa khutmah. 18.000 kali hatam. Bandingkan ibadah kita dengan Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jailani. Apa sih amalannya? Ma'asyiral muslimin, Abdul Qadir Al-Jailani shalla as-subha biwudu'il isya 40 sanah. Abdul Qadir Al-Jailani dia sembahyang subuh dengan wudhu salat isya-nya, dan itu dilakukan selama 40 tahun. Subhanallah, salat subuh dengan wudhu salat isya selama 40 tahun.
Jadi sepanjang malam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia tidak tidur, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-ulama ar-rasikhuna fil ilm. Al-ulama al-arifuna billah, ulama-ulama yang benar-benar mengenal Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa a'malihi. Ulama-ulama yang ilmunya adalah amalnya. Maka ulama-ulama di antaranya mempunyai tugas mengemban dan menjaga akidah umat. Ini nilainya sama dengan nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau orang yang berjihad di jalan Allah diangkat senjata. Tapi ulama dia tidak angkat senjatanya, tapi dia berjuangnya dengan bil hujjah wal bayan. Dia memberikan argumen-argumen dan penjelasan-penjelasan, menuntun, mengajak umat untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang akidah. Apakah akidah umat saat ini sedang baik-baik saja? Saya mengatakan bahwa akidah umat saat ini tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Masjid kita umpamanya, banyak sekarang masjid-masjid yang megah. Walakinnaha kharab. Tetapi sayang, jamaahnya itu kosong. Padahal Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka Raghib As-Sarjani dalam bukunya Misteri Salat Subuh, dia mengatakan, dia mengutip tentang tokoh-tokoh Yahudi yang menantang umat Islam. Wahai umat Islam, kalian lan taglibu alaina, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kecuali kalau masjid-masjid kalian di subuh hari itu ramai. Layaknya kalian ramaikan masjid-masjid kalian ketika sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Jadi ada sesuatu al-khalal yang harus diperbaiki dari umat ini sehingga masjid-masjidnya yang megah kadang ditinggalkan begitu saja oleh umatnya. Yang kedua, maksiat saat ini merajalela di mana-mana. Baik judi maupun offline maupun online, prostitusi dan kejahatan-kejahatan yang lainnya saat ini merebak di tengah-tengah masyarakat kita. Yang lebih ironis lagi, saat ini muncul ulama-ulama su, ulama-ulama jahat, ulama-ulama penjilat, yang kaulnya, yang ucapannya itu bukan lagi amalannya. Mereka tidak takut lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian mengajak orang untuk melakukan yang baik-baik sementara kalian sendiri melupakan diri kalian untuk melakukan yang baik? Saat ini bertabur ulama-ulama jahat, ulama-ulama su. Yang kata Al-Imam Al-Ghazali, pantas umat ini rusak karena penguasanya juga rusak. Dan penguasa-penguasanya rusak itu disebabkan oleh ulama-ulamanya yang rusak. Ma fasadat arwa'iyatu, kata Al-Imam Al-Ghazali, illa bifasadil muluk. Wa ma fasadat al-muluk illa bifasadil ulama. Artinya tidak terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, kecuali dengan terjadinya kerusakan di tengah-tengah para penguasanya. Dan tidaklah terjadi kerusakan di tengah-tengah para penguasanya, kecuali karena terjadinya kerusakan di tengah-tengah para ulama. Fasadul ra'aya, lebih lanjut Al-Imam Ghazali mengatakan, bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama, wa fasadul ulama bistilai hubbil mali wal jah. Rusaknya masyarakat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Dan rusaknya ulama disebabkan kecintaan dunia yang berlebih-lebihan. Kecintaan akan harta, kecintaan akan pangkat dan kedudukan. Ma'asyiral muslimin, sejatinya peran ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ulama adalah pewaris para nabi.
Maka yang telah digariskan oleh Rasulullah, baik dari akidah syariah dan akhlaknya, hendaklah terus dilanjutkan oleh para ulama. Dia bimbing umatnya, dia tata umatnya, dia ajak menuju jalan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sejatinya menjadi teladan yang baik dalam berakhlak, ma'asyiral muslimin, yang menjadi konsideran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi Rasul bukan karena ibadah-ibadah beliau kesehariannya, bukan lantaran qiyamul lail Rasul, bukan lantaran puasa sunnahnya Rasul, tapi lantaran akhlak mulianya Rasul. Maka Rasul bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada cerita yang cukup menarik. Ada sepasang suami istri dari Romania datang ke Turki melancong. Saking indahnya kota Turki, suatu hari dia kemalaman. Dolatorik sesat di jalan, tidak tahu pulang ke tempat hotel dia menginap. Maka dia bertemu dengan seorang muslim. Lalu si muslim tadi menawarkan, inzil al-bait, silakan singgah malam hari ini di kediaman saya. Besok saya akan bantu untuk mencari hotel di mana Anda itu bermalam atau Anda tinggal. Ma'asyiral muslimin, ketika itu musim dingin. Maka sesampainya di rumah seorang muslim tadi, yang rumahnya begitu sederhana, maka masuklah orang tersebut. Setelah dia memperhatikan penghuninya hanya terdiri dari sibyanun sighar, anak-anak yang masih di bawah umur, dan seorang ibu yang sudah tua renta, seorang perempuan. Ibu tersebut adalah ibu dari laki-laki tadi, dan perempuan tersebut adalah istrinya. Ma'asyiral muslimin, dijamu makan ala kadarnya, kemudian karena sudah terlalu lelah, maka penghuni rumahnya yang muslim tadi mempersilahkan kepada tamu untuk bermalam di rumah tersebut. Antuma tanamani huna. Kamu berdua malam hari ini silahkan tidur di kamar saya ini. Walana ghurfatun ukhra linnaum. Saya dan keluarga saya punya kamar yang lain untuk tidur. Maka di malam yang dingin itu, tidurlah sang tamu yang sudah kelelahan dengan begitu nyenyaknya. Walama asyaraqat as-samas, ketika matahari sudah terbit, tamu tadi terbangun dan mau pamit izin kepada penghuni rumah tersebut yang telah memberikan sambutan baik dan mempersilahkan mereka berdua menginap. Ma'asyiral muslimin, dicari. Ternyata la haula wala quwata illa billah. Rumah tersebut hanya terdiri dari satu kamar, tidak ada kamar yang lain. Maka dicari keliling rumah tersebut. Di mana keluarga penghuni rumah ini tinggal? Ma'asyiral muslimin, di mana? Padahal ketika itu musim dingin. Dan di Turki kalau sudah musim dingin, udara bisa di bawah 0 derajat. Ternyata tamu tersebut mendapatkan keluarga tersebut tidur di malam yang dingin ini hanya beralaskan karpet-karpet lusuh dan selimut apa adanya di bawah sebuah pohon di luar rumah tersebut. Maka dua tamu Romania yang non muslim tadi mengatakan, "A'anta majnun," katanya, "apa kamu sudah gila? Kamu biarkan anak-anakmu yang masih di bawah umur dan ibumu yang sudah tua renta semalaman di musim dingin ini tertidur berselimutkan dingin yang begitu menggigit." Ma'asyiral muslimin, dengan tersenyum si muslim mengatakan, "Ana muslim wa rasul wal islam amarani an ukrima ad-dhaif." Saya muslim, Islam, dan Rasulullah Muhammad Rasulku menyuruh saya untuk menghormati tamu saya siapapun dia. Subhanallah. Maka meneteskan kedua tamu Romania tadi air matanya. Lalu dia minta kepada si muslim tadi untuk memberikan petunjuk akan buku-buku tentang keislamannya. Maka dianjurkan untuk memiliki Al-Quran terjemah, hadis-hadis terjemah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah dia kembali ke ke Romania dan kembali lagi untuk melancong ke Turki, ternyata dia sudah menyatakan keislamannya.
Bukan lantaran qiyamul lailnya si sahibul bait, tapi karena kemuliaan akhlak dari sahibul bait. Maka ulama juga mengemban akhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, peran ulama harus terus bergandengan tangan dengan penguasa. Ulama tidak boleh menjilat kepada penguasa. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Dalam sebuah hadis yang terjemahnya sebagai berikut dari Abu Naim, Rasul bersabda, 2 macam golongan manusia yang apabila keduanya baik, maka akan baiklah masyarakat. Tetapi apabila keduanya rusak, maka akan rusaklah masyarakat. Kedua golongan tersebut adalah ulama dan umaro atau penguasa. Maka ulama dan umaro atau penguasa harus bergandengan tangan dalam mengarahkan umat ini untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan di kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.